Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Heri Satria, di mana Heri Satria pada sore hari ini berada di sebuah tempat di mana nanti malam tim channel Bumi Indonesia akan mengadakan jelajah malam. Namun sebelumnya acara dimulai, kami terlebih dulu akan mewawancarai dengan salah seorang warga dengan tujuan kami ingin mengerti sejarah atau historis akan keberadaan punden desa Mbah Ireng dan Mbah Putih. Baiklah, langsung saja kita mencari salah seorang warga untuk diwawancarai. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa namanya? Sudarno. Bapak asli alamat desa sini, Pak, ya? Iya, Tegal Dirimu. Bapak tahu tentang sejarah punden Mbah Putih Mbah Ireng, Pak? Mohon diceritakan secara gamblang. Secara gamblang itu ceritanya Mbah Ireng itu dulu itu sejak orang-orang Gambuh itu kalau minta apa itulah, kalau jaranan itu pasti situ minta apa itu gaji minta kedatangan Mbah Ireng itu ke rumah kalau ada jaranan itu. Oh, berarti kalau mau ada pertunjukan live jaranan harus ngirim ke pundennya Mbah Putih Mbah Ireng ya? Biasanya itu umbar rampenya yang dikirim tuh apa, Mas Darno? Kembang itu sama kembang, itu yang positif itu kembang itu. Cok bakal gitu ya. Cok bakal kalau situ bawah itu yang kembang. Kira-kira punden ini apa banyak dihuni bangsa makhluk-makhluk halus gitu, Mas? Iya. Kira-kira pernah ada penampakan warga yang mungkin sering di deni atau sering dimerui? Ada kalau sejak Mbah Ji yang Gambuh, Mbah Ji Tegal Mbah Muaji itu ya? Mbah Muaji itu kalau situ pasti dipanggil dari rumah aja sana datang. Sudah datang ya? Mbah Ireng itu datang. Oh, berarti cukup dirituali dari rumah. Mbah Ireng, Mbah Putih itu sudah datang. Mbah Ji itu Gambuh Tegal Dirimu. Oh, berarti tiap penduduk mau ada hajatan terus mau nanggap jaranan tuh harus nyekar atau ngirim sesaji dulu ya, di punden makam Mbah Putih Mbah Ireng ya. Sejak dulu Mbah Ireng sudah ada. Iya. Jaranan itu manggil itu pasti Mbah Ireng ya datang. Mbah Ji yang manggil itu. Mbah Muaji itu kan ya. Mbah Muaji yang terkenal Gambuh jaranan di wilayah Desa Sumbermulyo. Dusun Sumbermulyo, Tegal Trimo. Ya. Kalau untuk acara-acara semacam sunatan atau mantu itu apa juga kirim sesaji ke punden Mbah Ireng Mbah Putih, Mas Darno? Kalau mantu sunatan itu jarang. Kalau yang pasti itu nangkap jaranan itu biasanya kirimnya itu. Kalau janger? Ya, enggak. Khususnya yang paling pokok itu jaranan. Soalnya penghuni jaranan itu yang terkenal itu Mbah Ireng itu sejak Mbah Muaji dulu jadi kamu muda dulu. Kalau dipanggil tuh Mbah Ireng Mbah Putih, apa dia bisa muncul dengan raganya itu, Mas Darno? Selama jenengan ketahui. Munculnya itu kalau datang di rumah Mbah Slamet atau Mbah Ji itu kayak seperti orang kesusupan gitu, Mbah Jinya itu enggak begitu kelihatan nyata enggak. Iya. Pokoknya datang ke sana mungkin ya minta apa yang dimakan. Iya. Barang harus dipakai. Oh, kesusupan semacam intrans gitu ya. Intrans. Iya. Berarti nggak berwujud seperti gelegere manusia yang bisa dilihat itu kan enggak, cuma mungkin dia menyusupi salah satu orang terus apa namanya itu memberikan tahu apa yang diminta Mbah Putih Mbah Ireng mungkin bisa dilaksanakan. Nah, ya gitu. Makhluk halus sama orang kan pasti nggak kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Datang kalau dipanggil, soalnya manggil kan sudah tahu seluk-beluknya situ dan jadi Mbah Ji apa Mbah Slamet di ruangnya itu sudah datang. Baiklah pemirsa, demikian wawancara dengan salah seorang warga Dusun Sumberluhur, Tegal Delimo dengan Mas Sudarno. Terima kasih Mas atas wawancaranya. Terima kasih.
Assalamualaikum Mbah Ireng Mbah Putih. Kula tim dari channel Bumi Indonesia minta izin ajenge melaksanakan jelajah malam teng daerah panjenengan. Kula nyuwun izin Mbah Ireng Mbah Putih. Nah pemirsa, izin sudah dilaksanakan. Mari kita masuk ke dalam. Pada malam hari ini saya sudah berada di lokasi punden Mbah Ireng Mbah Putih. Kali ini channel Bumi Indonesia kedatangan bintang tamu dari warga setempat. Baiklah, kita langsung wawancara dengan beliau. Mas, namanya siapa? Sudarno. Asli penduduk sini? Iya. Oh, berarti asli lahir di sini? Iya. Alhamdulillah. Mas, ini bisa jenengan jelaskan tentang lokasi keberadaan punden Mbah Putih Mbah Ireng ini? Monggo. Sebenarnya punden ini dulu pernah untuk secara orang Jawa itu sakral lah ya namanya. Kalau ada Angker gitu ya? angker, kalau ada pertunjukan jaranan itu pasti sini seorang tua-tua yang seperti Bapak Gabuh itu pasti ini mulung sini bantuan. Selain untuk nyekar dalam acara hajatan jaranan, ada lagi penduduk sekitar sini yang mempunyai hajat lainnya, Mas? Atau mungkin untuk gerandong atau untuk apa itu? Oh Ada? ya itu ada Ada kalau ya? gerandong itu ada. Pasti ada. Berarti gerandong dalam mencari nomor togel waktu 2004 itu ya? Iya. Mesti itu mencari nomor gitu Cari ya. nomor. Mas Darno sendiri dulu pernah gerandong di sini, Mas? Pernah Pernah. satu kali pernah. Alhamdulillah dapat kan? Tidak dapat. Oh. Nomornya itu selip. Selip. Iya. Oh iya iya iya. Nah dulu pawisiknya waktu gerandong itu apa, Mas? Ya biasa saya tidak bawa apa-apa, cuma menunggun kepada Bon. Tuhan yang pertama ini. Nggo rampenya mungkin Ya itu kembang, Kembang. itu kembang telon, Ya. dupa. Terus Mas Darno gitu diberi wise atau mungkin impen tuh gimana Tidak setelah diberi, gerandong? tidak diberi impen, langsung diberi itu namanya itu apa itu? Nomor. Nah, enggak kata itu. Oh, Hewan kata. Sebenarnya hewan kata itu kan untuk pelambang nomor Pelambang. itu. Yang saya beli bukan nomor kata, ternyata selip nomor. Selip. Iya. Berarti nggak dapat. Enggak dapat. Oh iya. Kalau melihat cerita Mas Darno ini sebenarnya untuk punden ini sangat ampuh untuk dibuat gerandong, Mas ya. Ampuh itu. Sip buat untuk nembus togel ya. Iya, banyak orang yang sini itu. Oh iya iya iya. Di wilayah ini kira-kira banyak, Mas, makhluk astral di wilayah ini. Banyak kalau Banyak, sini orang tua itu pasti bilang sini itu banyak. Banyak ya. Untuk ditepeni orang-orang banyak itu pasti Untuk nepi. percaya. Untuk olah batin spiritual, Untuk kabur-kabur jaranan itu pasti sini kalau orang kesian mantu, ya, sunatan. ya itu bisa. Mas Darno selama di sini ini pernah nggak semacam ditemoni makhluk astral di wilayah sini? Belum. Ingin nggak? Enggak lah. Oh, Nggak saya kira berani. ini. Nggak berani kalau di mana orang makhluk yang seperti itu nggak Iya, berani. iya. Cuma dengar itu orang-orang di sini Sering ada penampakan makhluk astral, makhluk halus lah. banyak sih. Baiklah pemirsa, sekian dulu laporan atau wawancara dengan bintang tamu kita yaitu Mas Sudarno. Dia ini asli penduduk desa ini dan dia ini saksi mata bahwa dia ini pernah istilahnya gerandong atau laku olah batin spiritual di wilayah ini. Terima kasih Mas Darno atas kehadirannya. Pada malam hari ini tim channel Bumi Indonesia langsung dipandu oleh Supranat. Pemirsa, kami tim jelajah malam channel Bumi Indonesia langsung dipandu oleh supranaturalis handal dari Desa Gumurjo. Dia ini sudah berpengalaman di bidang pendeteksian makhluk halus dan makhluk astral dan penarikan benda pusaka. Selamat malam Mas Abi. Malam Mas. Kira-kira di wilayah ini apa saja makhluk halus yang bersemayam di wilayah ini, Mas Abi? Jadi gini Mas ya, ini kan jalan masuk kita tadi ya. Di sini ada sosok perempuan menggo kamera seperti ini. Oh, perempuan Mas. Ini perempuan.
Perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Ini sudah menghadap ke sini. Terus agak ke sini. Sejenis apa, Mas Abi? Itu kayak apa ya, semacam kalau dibilang gendro bukan, kayak semacam kuntilanak gitu. Oh, karena sundel dia bolong anak ya? kecil. Itu ada anak kecilnya itu yang kecil banget. Iya. Jadi apa ya, mukanya itu berdarah banget. Berdarah. Ada ekspresi marah, Mas Abi? Enggak. Kalau ekspresi malah enggak. Enggak. Enggak salah ya. Pemirsa, mari kita menuju ke areal yang lebih dalam lagi. Ini adalah pohon serut yang usianya sudah ratusan tahun dan sangat rindang sekali. Ini 4 orang. Di sini ada 4 orang. Iya. Yang ini orang ini sebenarnya apa? Kalau orang Jawa bilangnya raja rasuk, suka merasuki orang. Raja Di sini, Rasuk. ya, ini raja rasuk itu tukang loncat di sini semua. Jadi hati-hati. Di wilayah ini pemirsa ada makhluk halus yang terkenal sebagai Raja Rasuk. Kita harus hati-hati di wilayah sini. Mari pemirsa, kita masuk. Kalau di wilayah ini, Mas Abi, Ini gendro. Di sini ada 4 orang di sini gendro, tapi kecil semua. gendro yang masih kecil. Iya, masih kecil, perempuan semua. Di sini. Gendro perempuan. Ya. Pemirsa, di sini ada gendruwo yang masih kanak-kanak dan berjenis perempuan di sini, bertengger di wilayah sini. Ya, terus ini tadi kita sholat dari dekat. Iya. Ini tempatnya kuntilanak tadi. Kuntilanak. Ini kecil. Duduk, masih terlalu maju mas. Iya ya. Ini tempatnya. Ini tempatnya. Tempat Itu yang apa? Yang ibunya mungkin ya, itu yang berdiri. Ya. Yang kecil duduk di sini. duduk. Ya. Dia menghadap ke sini sekarang. Mungkin semacam ibunya itu ngomong gitu mas ya? Ya. Ngomong. Ngomong. Ya. Atau mungkin Oh. dia memang anaknya. Anaknya. Gitu loh. Monggo wes ke dalam langsung wes. Tapi kan dia nggak marah kita di sini. Enggak. Mari pemirsa, kita masuk ke dalam areal punden. Assalamualaikum Mbah Ireng Mbah Putih. Assalamualaikum Mbah Ireng Mbah Putih. Nah pemirsa, kita sudah berada di dalam punden Mbah Ireng Mbah Putih. Ini adalah bentuk terlihat dari dalam. Ini ada batu. Batu ini semacam batu situs yang mungkin usianya sudah ribuan tahun dan banyak disakralkan oleh penduduk sekitar. Di batu inilah banyak warga itu yang mendapatkan mungkin semacam nomor togel untuk gerandong di sini, dan keakuratannya bisa dijamin. Itu satu benda. Di sana ada satu benda yang intinya kita bisa wujudkan. Itu ada satu benda yang intinya kita bisa wujudkan. Nggak tahu bendanya apa. Yang Ya. jelas dia sudah menarik duluan. Oh. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau memang apa ya, kita cuma mewujudkan aja. Nanti kita kembalikan lagi. Ya, Intinya kayak gitu. pemirsa, Terus ke sana. supranaturalis antal kita akan melakukan ritual penarikan benda pusaka. Ini nanti akan diwujudkan ke alam nyata dan akan dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Ini juga ada lagi. Ini juga satu ini. Ini Ada Mas Pudu ya? Ada. Mas Abi. Ini dua ada ya. Diambil ya. Tapi minyaknya mana? Kita ambil ini. Minyak. Pemirsa,
supranaturalis kita sedang melaksanakan ritual penarikan benda pusaka. Ini adalah akan menarik benda pusaka dan akan dikembalikan lagi ke asalnya. Kita saksikan bersama-sama. Naik. Kamera sini. Naik. Naik. Sudah dapat Mas Abi? Udah. Wah, ini keras banget. Harus digali Mas Abi? Nah, banyak semutnya. Baiklah pemirsa, pusakanya sudah kita dapatkan. Ternyata ini dari jenis kol buntet. Alhamdulillah, ini pemirsa, Mas Abi ini supranaturalis kita sudah berhasil menarik pusaka yang bersemayam di wilayah sini. Ini dari jenis kol buntet. Kol buntet itu mitosnya apabila kita memegang ini, insya Allah badan kita akan kebal oleh jenis benda setajam apapun. Ini Mas Abi, Dipegang aja kan? mau dipegang? Iya. Saya pegang dulu Mas Abi ya. Pemirsa, Mas Abi masih mencari benda-benda yang mungkin bersemayam di wilayah ini. Dia tampak mulai sudah melaksanakan ritualnya. Semoga saja ritualnya berhasil. Kamera. Semoga saja ritual dari Mas Abi ini berhasil untuk menarik benda yang bersemayam di wilayah ini. Itu gerak. Kamera dekat. Gerak nih. Ini gerak. Kamera. Alhamdulillah sudah dapat pemirsa. Ini kijing ya ini. Ini dari jenis kijing tapi sudah membatu. Kelihatannya seperti batu. Pemirsa, ini adalah penarikan yang kedua yang dilakukan oleh supranaturalis kita, yaitu Mas Abi. Ini dari jenis apa ini Mas Abi? Itu semacam kayak kijing ini Mas. Kijing. Ini kijing. Ya. Oh, Ini semacam kijing. kijing. Kijing yang batu. Fungsinya untuk apa Mas Abi ini? Kalau ini untuk kekebalan Mas. Kekebalan nanti bisa badan. langsung dites. Oh, Ini iya. buat kekebalan nanti. Pemirsa, dari dua hasil penarikan ini ternyata khasiatnya sama, yaitu untuk kekebalan badan. Nih, sama, kol buntet sama kijing yang sudah membatu.
turun, orang ini turun. Iya, iya, ya. Ini turun. Sini kamera ini. Ya, sini. Ada makhluk astral yang Ini turun. semua. Ini orang 5 ini. Turun Ada ini. orang 5. Ini terkenal apa ya? Paling jahil yang di sini cuma ini. Ini paling jahil ini. Jadi makhluk yang berada di sini ini, di wilayah ini adalah termasuk makhluk yang paling jahil dan mungkin suka godain yang kebetulan berkunjung di wilayah sini. Mas Abi mulai melakukan ritualnya. Nah, itu pojok satu loh. Pojok satu. Pojok kamera, pojok kamera. Ini satu. Ini ada di sini. Di wilayah ini juga ada. Ini benda atau makhluk, Mas Abi? Kalau ini benda mas. Benda. Iya. Kuat banget ini kalau naruh. Energinya sangat kuat, Mas Abi. Kuat banget. Perlu media lain, Mas Abi? Semacam dupa? Tidak ada mas. Enggak, cukup minyak ya. Ya. Pemirsa, kita lihat bersama-sama ritual Mas Abi ini untuk menarik jenis pusaka yang tergolong sangat kuat. Dia sudah tampak mengeluarkan ilmunya. Atau minggir. Bro, agak Kamera minggir. tutup di sini apa Pak? Kamera tetap Kamera deket ya. dekat-dekat kamera. Sini aja. Hah? Pemirsa, ini adalah penarikan yang kedua yang dilakukan oleh supranaturalis kita. Maksud kami penarikan yang ketiga. Ini. Kelihatannya memerlukan energi yang Panjang banget ini. begitu kuat. Ini panjang banget. Panjang ini, Mas. Panjang banget. Mungkin semacam keris. Kamera. Alhamdulillah sudah dapat. Alhamdulillah sudah dapat. Bisa dipegang ini, Mas Abi? Bisa. Langsung bisa ya? Bisa. Assalamualaikum. Pemirsa, ini adalah penarikan yang ketiga dari olah batin ritual dari supranaturalis kita, yaitu Mas Oh, Abi. dia turun, ikut turun. Ini dari jenis keris. Tiga lagi. Entah jenis keris apa ini namanya. Kamera. Itu kayak semacam Keris apa ini, Mas Abi? Jenis omyang atau jenis Bukan, kalau omyang bukan ini mas. tilam sari? Tilam mungkin? sari. Oh, tilam sari, tilam upih ini. Ya. Oh, Itu ada yang satu, di sini ada yang satu, tapi ini turun semuanya. Ini Pemirsa, maksudnya turun. ini adalah jenis keris tilam sari. Dalam mitos suku Jawa, keris ini sangat cocok dipegang oleh para petani. Insya Allah, apabila dengan lantaran keris ini kita jadi seorang petani, menanam apapun akan baik dan menghasilkan panen yang melimpah. Udah, sini. Ini turun. Orangnya turun. Ini apa? Pemirsa, Bukan gigit. Ini orangnya gigit. ini adalah Kenapa? penarikan yang Marah keempat banget. Ini marah banget, orangnya marah banget. yang dilakukan oleh Ini udah turun. supranaturalis kami. Sini. Tak coba ya, tak jarake mas. Untuk membuktikan seberapa kuat dia ini. Ya. Bisa pegang?
Ini Mas Abi akan menarik penarikan yang keempat dan energinya begitu sangat kuat, lebih kuat dari yang tadi. Kuat. Coba di jarak aja Mas ya, enggak apa-apa. Nampak Mas Abi sedang sedikit menantang pada penunggu yang bersemayam di wilayah ini. Gimana Mas Abi? Nyakar. Nyakar. Kamera. Nyakar. Terlihat Mas Abi berdarah tangannya. Enggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Mas Abi. Enggak apa-apa. Sini Mas, di belakang ini ada yang ditungguin Mas. Mas Abi sedang kena cakar. Kamera sana satu. Kamera. Satu sana. Tampaknya makhluk yang berada di sini ini sangat agresif dan sangat kejam sekali. Sampai Mas Abi tangannya kena cakar. Sini bisa. Enggak apa-apa. Ini adalah penarikan yang keempat. Mas, ambil Mas, enggak apa-apa. Ambil. Yuk, Yang mana Mas Abi? Wah, enggak apa-apa. Diambil langsung. Assalamualaikum. Ini adalah penarikan Kembar itu. kembar. Kembar itu. Dua-duanya sama. Nilam Sari sama Nilam Uping. Ilamupe. Dua-duanya. Pemirsa, ini adalah penarikan yang keempat dari jenis yang ini tadi tilam sari, yang ini tilam upih. Jadi dalam mitos suku Jawa biasanya seorang petani itu akan punya tilam sari, tilam upih itu memang satu jodoh, biasanya seperti itu. Jadi hasil yang diperoleh dalam pertaniannya itu menjadi optimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Ini adalah penarikan yang keempat. Ini sudah kami lakukan dan ternyata ada 4 pusaka yang berhasil Mas Abi tarik dari wilayah ini. Dan penarikan yang 4 mengakibatkan Mas Abi ini tangan jenteknya ini terluka. Kamera bisa lihat dari dekat ini. Kamera. Ini lukanya yang begitu dalam sampai tembus belung. Ini adalah hasil cakaran dari makhluk astral yang bersemayam di wilayah pohon ini. Ini tadi waktu penarikan tilam upih, Ya, Mas Abi ya? yang Tilam terakhir. upih. Yang terakhir. Dalam tilam upih itu biasanya jodohnya tilam sari. Ini cocoknya dipegang oleh para petani agar supaya pertaniannya itu menjadi bagus dan menghasilkan panen yang melimpah. Terus aja ke sana. Bisa pada malam hari ini tim dari channel Bumi Indonesia telah melakukan jelajah malam di wilayah ini, namanya Punden Desa yang dihuni oleh Mbah Ireng dan Mbah Putih. Di Punden ini banyak bersemayam makhluk halus dan berbagai macam benda pusaka di wilayah ini. Ini tadi bisa dibuktikan supranaturalis kita ini sudah berhasil menarik 4 jenis benda pusaka, yaitu kul buntat, terus semacam batu kijing, yang kedua keris tilam sari, yang ketiga keris tilam upih. Silahkan kamera dari dekat. Ini adalah hasil penarikan tim jelajah malam dari channel Bumi Indonesia. Yang bertempat di Punden Mbah Ireng Mbah Putih, yang berlokasi di Desa Tegal Trimo, Kecamatan Tegal Trimo, Banyuwangi. Kami seluruh kru, supranaturalis, host, dan yang membantu sehingga terlaksananya acara prosesi ritual ini mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Kita jumpa kembali dalam acara jelajah malam yang langsung dipandu oleh Mas Abimanyu.
Ini adalah hasil penarikan yang dilakukan oleh Mas Abimanyu. Ini dari golongan Kris Tilamsari Tilam Upih yang cocoknya dipegang oleh para petani. Dan yang ini adalah kul buntot, dan yang ini adalah sejenis kijing yang sudah membatu. Acara penarikan ini adalah sifatnya hanya ingin membuktikan keberadaan bahwa di wilayah ini ada jenis benda-benda pusaka dan bertuah. Ini kami lakukan hanyalah untuk pembuktian saja. Setelah ini kita akan mengembalikannya ke tempatnya semula, karena pusaka ini sudah cocok bersemayam di wilayah sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.